Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami pejuang SBMPTN, kita ketemu lagi hari ini pembahasan soal UMUGM 2017 kode 714 nomor 38. Nah, soal kali ini yang kita bahas adalah tentang laju reaksi ya. Jadi adik-adik kalau lihat tabel seperti ini pasti teringat penentuan orde reaksi kan gitu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan soalnya ya. Ini kita lihat soalnya, soal UMUGM kode 714 nomor 38. Diketahui data percobaan penentuan orde reaksi sebagai berikut. Nah, ini ada 3 kali dilakukan percobaan ya dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, di sini lihat paling kanan adalah waktu. Ingat, paling kanan, kolom paling kanan ini ada 2 kemungkinan. Bisa waktu, bisa laju. Hari ini yang kita bahas adalah waktu. Nah, waktu reaksi pada saat konsentrasi A dan B masing-masing 0,2 molar adalah berapa? Artinya, kalau A-nya 0,2, B-nya juga 0,2, maka waktunya berapa? Nah, kita anggap itu adalah percobaan yang keempat. Yang ditanya waktunya berapa menit? Baik, jadi kalau kita ketemu tabel seperti ini, ada data percobaan seperti ini ya, apapun yang ditanya di soal bisa kita tentukan kalau kita bisa menentukan persamaan laju reaksinya dulu. Jadi langkah pertama, kita tentukan dulu persamaan laju reaksi. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksi, yang paling penting itu adalah penentuan orde. Penentuan orde reaksi ya. Untuk menentukan orde reaksi, nanti kita gunakan rumus ini. Coba kita lihat apa maksud rumus ini. Hasil bagi konsentrasi. Jadi supaya nanti cepat, yang kita masukkan ke dalam kurung ini langsung hasil bagi konsentrasi. Kita pangkat tekan dengan orde yang kita mau cari sama dengan hasil bagi laju reaksi. Lah, tapi di sini waktu. Nah, berarti nanti tinggal kita bagi dengan hasil bagi waktu. Cuma ingat, perlu diingat nih, kalau yang namanya waktu itu adalah seper dari laju. Nah, gimana solusinya? Nanti kita lihat sama-sama di sini ya. Jadi yang pertama, kita misalkan dulu. Langkah pertama adalah kita misalkan dulu persamaan laju reaksinya. Nah, kita misalkan persamaan laju reaksinya V sama dengan K. K itu adalah konstanta ya, konstanta laju reaksi dikali dengan konsentrasi reaktan-reaktannya. Reaktannya yang ada di tabel, yaitu A dan B. V sama dengan K dikali A dikali B. Nah, kita belum tahu orde masing-masing. Maka misalkan ordenya dengan X untuk A dan Y untuk B. Jadi langkah pertama kita cari orde dulu ya. Nah, sekarang kita coba tentukan X. Nah, tentukan X. Apa X ini? X ini adalah orde untuk A. Nah, kalau kita mau menentukan orde A, cari B yang sama. Ada nggak B sama? Ternyata tidak ada. Nah, ingat, kalau ada yang nggak sama seperti ini, maka yang nggak sama duluan dicari ordenya. Jadi, karena di sini B-nya nggak sama, A-nya ada yang sama, B yang duluan kita cari ordenya. Berarti yang duluan dicari adalah Y atau orde dari B. Tetapi kalau masing-masing ada yang sama, bebas, yang manapun duluan boleh. Karena di sini B-nya tidak sama, nggak ada yang sama, maka yang kita duluan cari adalah orde B. Nah, kalau kita mau menentukan orde untuk B, coba cari di percobaan nomor berapa konsentrasi A-nya yang sama. Coba kita lihat di nomor berapa A sama. 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, sekarang bagikanlah semua data kedua dengan data ke 1. Bagikan aja, coba. Ini ya, hasil bagi konsentrasi. Langsung hasil baginya kita masukkan. Yang kedua bagi ke 1. Lihat. 0,1 bagi 0,1. 1. Langsung tulis 1. Hasil baginya. Pangkatkan dengan orde untuk A, X.
kali, nah ini hasil bagi yang kedua dengan ke 1 juga. Nah, 0,2 bagi 0,1, 2 pangkatkan dengan ordenya Y sama dengan hasil bagi laju reaksi. Seandainya ini laju reaksi, maka yang kedua bagi ke 1 juga sama seperti ini. Kedua bagi ke 1, kedua bagi ke 1. Kalau ini laju, juga kedua bagi ke 1. Tapi berhubung di sini waktu, kita balikkan pembagian di sini ke 1 bagi ke 2. Berarti 16 dibagi 8, 2. 16 dibagi 8, 2. Nah, sekarang kita bisa coret 1 pangkat berapapun itu tetap 1. Maka dapatlah kita dari sini nilai Y-nya sama dengan 1. Berarti orde 1 untuk B kita menyebutnya. Sekarang kita cari X. X ini adalah orde untuk A. Biasanya kalau kita mau menentukan orde A, cari B yang sama. Nah, B-nya kan gak ada yang sama. Maka kita bebas memilih, asal jangan yang sudah diambil. Ya, kita boleh pilih 1, 3, atau boleh juga kita pilih 2, 3. Yang nggak boleh 1, 2 lagi. Ya. Nah, kita misalkan kita pilih 1 dan 3. Berarti kita bagikanlah data ketiga dengan data ke 1, kecuali ini dibalik nanti ke 1 bagi ke 3. Bagikan data ketiga dengan ke 1. Coba 0,4 bagi 0,1. 4 hasil baginya 4. 4 pangkat X kali hasil bagi di sini juga yang ketiga dengan ke 1. 0,4 bagi 0,1. 4 juga pangkat Y. Y-nya kita udah tahu nih. Nah, 1 sama dengan hasil bagi laju reaksi. Tentu kalau laju reaksi ketiga bagi ke 1. Tapi karena ini waktu, maka bagikan ke 1 bagi ke 3. 16 dibagi 1. 16. Nah, saya yakin adik-adik bisa tahu ini berapa nilai X. Berarti 4 pangkat X sama dengan 16 dibagi 4. 4. Berapa X-nya? Maka X-nya sama dengan 1. Dapat. Berarti kita ketemu rumusnya. V sama dengan K dikali A pangkat X pangkat 1 kali B pangkat Y pangkat 1. Inilah rumus laju reaksi atau persamaan laju reaksi. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah berapakah waktunya kalau seandainya A-nya 0,2, B-nya juga 0,2. Nah, kalau seperti ini kita harus bandingkan yang keempat ini dengan salah satu. Yang keempat kita bandingkan dengan salah satu. Kita misalkan biar lebih gampang angkanya, kita bandingkan dengan ke 1. Jadi saya buat gini, V4 per V1 sama dengan, nah, K dikali A dikali B. Ingat ya, yang atas ini yang keempat, yang bawah yang ke 1. Dah, ini kita coret. Ya. Nah, coba kita masukkan ya, konsentrasi A yang keempat. Nah, itu kita mau cari tadi kan, V4 per V1. Konsentrasi A yang keempat ini 0,2, B-nya juga 0,2. Langsung saya tulis aja 0,2 kali 0,2 per, karena ini V1, ini A yang ke-1 dan B yang ke-1, 0,1 per 0,1. Oke, saya. Nah, cuma untuk laju di sini V4. Nah, kita mau cari apa? Waktu. Nah, karena dia laju itu adalah seperwaktu atau sebaliknya, waktu itu seperlaju, maka waktu kita masukkan kemari dibalik. Seharusnya ini kita buat V1, di sini justru jadi V4. Nah,
Dengan catatan kita masukkan angkanya, kita tulis di sini jadi T4, waktu yang keempat. Nah, di sini tadi harusnya V4, kita masukkanlah V yang ke-1, 16. Dah, dari sini kita bisa langsung, ini kan 4/1. Ini 4/1, berarti nilai ini 4. Berarti 4 kali T4 itu sama dengan 16. Ya, 4 kali T4, ini kan 4 nih hasil baginya. 4 kali T4 sama dengan 16. Maka T4-nya berapa? 16 dibagi 4, berarti jawabnya adalah 4 menit. Nah, jadi perlu diingat ya, kalau data paling kanan adalah waktu, bukan laju, maka balikkan pembagian di sini. Nah, itu ya. Jadi peserta ataupun pejuang SBMPTN, ingat, tetap semangat, tetap berlatih, dan soal ini sebenarnya mudah. Kalau kita sering latihan dengan bentuk soal seperti ini, penyelesaiannya pasti sangat cepat, ya. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa ya, like, kemudian subscribe dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.